capaiannya bukan apa yang kita sudah capai sebenarnya, apa yang belum kita capai. Dan yang belum kita capai itu menurut saya adalah kebijakan-kebijakan yang menurut kita kenapa nggak masuk di akal ya, tapi kenapa diambil oleh pejabat publik. Saya kira efek. Apakah Damai Aceh itu bertahan karena kopi? Eits, subscribe dulu. Rakan Sago TV kembali bersama kami di sini untuk melakukan dialog buku menyangkut buku 20 tahun Damai RI dan GAM, berdamai dari senjata, berkonflik dalam UUPA. Buku inilah buku book chapter yang ditulis oleh banyak orang. Hari ini kita telah hadir beberapa perwakilan dari penulis dan inilah buku penting untuk merespon 20 tahun Damai MOU Helsinki. Sebelum kita berdialog, barangkali kita beri kesempatan dulu untuk Bang Sulaiman sebagai editor, penulis dan inisiator dari buku ini. Kalau seandainya nggak ada Bang Sulaiman, maka nggak ada buku ini. Kita ini orang yang mendukung Bang Sulaiman. Apa sih kita? Ya, kita orang mendukung. Artinya ide ini adalah ide mungkin beberapa ide bersama lah ya. Ide bersama beberapa bulan lalu. Tapi buku ini ditulis atas dukungan kita. Ya, dukungan penulis, dukungan Bang Sulaiman dan dukungan bandar tulis. Barangkali nanti Bang Sulaiman bisa menjelaskan apa dan bagaimana inisiasi buku ini dan berapa orang yang terlibat menjadi penulis dalam buku ini dan kapan rencana buku ini akan diluncurkan, Bang Sulaiman. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dir. Tadi memang sudah disampaikan bahwa buku ini itu kita inisiatif bersama, tapi kan sebenarnya proses untuk mengingat damai itu sudah berlangsung mungkin sekitar 4 tahun. Cuma di kemarin-kemarin tidak ada buku bersama kemarin. Jadi kemarin buku Pak Fuad, buku saya dan buku Pak Amrizal. Sebelumnya juga ada buku. Jadi tiap 15 Agustus sebenarnya di bandar malah kemarin kita berdoa sedikit kan 15 Agustus itu kita berdoa sedikit. Ada sama dia barang 10 menit biasanya sebelum acara. Tapi saya kira itu yang berbeda dengan buku ini. Baru tahun ini penulis hadir bersama. Tapi bukan tidak diundang sebenarnya Pak Dir kan. Tahun kemarin juga kita undang penulis. Cuman penulis biasanya semangatnya itu kalau jumpa semangatnya tinggi-tinggi. Waktu eksekusi biasanya menurun sedikit kan. Yang kedua sebenarnya ini kan juga kita undang di, kalau nggak salah flyernya kita sebar ke semua grup kan. Beruntung yang Sauti dan ini juga menjadi penyelamat kita kan, Bu Ihan Nurdin sama Bu Cut Asmaul Husna yang ikut serta. Dari kalangan perempuan. Dari perempuan. Padahal ini publik. Ya, padahal publik. Jadi nanti kita jangan masih ada Ihan. Jadi mungkin kalau tidak ada ini itu nanti kita akan jadi korban juga kan, nanti dibilang menutup apa. Tapi alhamdulillah sebenarnya kita buka, saya kira seluas-luasnya. Jadi dari yang sudah menjanjikan tulisan itu sampai akhir itu mengirim itu 19 tulisan. Saya kira banyak. Dari perkiraan 19 tulisan dengan 19 penulis. Iya. Dulu kita perkirakan cuma masuk 12. Ini sudah 19. Nah, ini soal komposisi. Soal komposisi itu sebagaimana di tim editor kita juga sudah pernah bahas, penempatan masing-masing isu yang ditulis oleh penulis itu memang sangat subjektif. Jadi bisa jadi mungkin karena perasaan para editor susunannya begini lebih tepat. Tapi bisa jadi nanti mungkin para penulis akan merasa berbeda. Jadi ada 3 isu sebenarnya yang kami pisah. Yang pertama inti isu. Misalnya Pak Saifuddin Badasyam itu menulis tentang akar konflik
Jadi dengan problema dan upaya penyelesaian konflik. Nah, itu kita tempatkan di yang Di pertama dengan beberapa tulisan yang hampir senada. Itu kita tempatkan di bagian atas. Siapa saja, Bang? Ada Pak Adli Abdullah, ada Pak Sahlan. Di ring kedua yang berbicara isu yang sudah mungkin lebih bergeser. Bukan bergeser maksudnya secara substansi sebenarnya tulisan Pak Dr. Sehat misalnya ini mengingatkan kita banyak hal kita lupa sebenarnya. Jadi seolah-olah ketika berbicara damai itu yang fokus entah misalnya yang fisik kan. Sementara proses pemberdayaan, proses penguatan peradaban justru itu enggak kita lakukan secara menyeluruh. Bagi saya itu juga problem krusial kan yang sebenarnya juga harus diselesaikan. Spiritual. Iya. Kemudian saya kadang-kadang waktu saya baca berulang-ulang tulisan Pak Afridal Darmi misalnya, bercerita tentang korban konflik itu yang hingga saat ini itu tidak tuntas kan, merinding saya baca itu. Karena emang korban konflik ini kan juga satu hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Di Pak Amrizal Jeprang. Nah, ini mungkin yang sedikit mempengaruhi judul buku kita. Karena Pak Amrizal itu menulis judulnya Berdamai dari Senjata, sebenarnya berkonflik dengan UPA. Tapi kalau kita balik sedikit, bukan dengan tapi dalam UPA kan, karena saya kira beberapa domain yang disepakati dalam konsensus MOU kemudian ditindaklanjuti dalam UPA itu memang sampai hari ini itu masih ada yang masih bermasalah, belum tuntas kan sampai sekarang. Kemudian secara khusus Pak Adi Warsidi itu menulis pengalaman konflik. Bu Ihan ini sebenarnya kan juga jurnalis, cuman menulis pengalaman ketika melihat keadaan dulu kan, itu juga hampir sama yang mirip ditulis oleh Pak Adi Warsidi, saya kira memotret. Kemudian ada yang ditulis oleh Pak Tuku Mutakin Mansur itu melihat ada beberapa program pembelajaran yang digarap oleh MKU USK itu dengan muatan Aceh Damai. Jadi sebenarnya sudah beberapa tahun UPT MKU di bawah pimpinan Pak Dr. Tuku Mutakin Mansur itu menggarap proses pengenalan termasuk materi-materi yang terkait khas di Aceh, misalnya kondisi KKR dan segala macam itu ada materi di mata kuliah MKU. Bagian dari merawat damai Aceh. Iya, bagian dari merawat. Kemudian ada dua tulisan yang sangat khas yang ditulis Pak Afrizal Cutra dan Pak Daniel Akbar. Jadi itu bercerita tentang masyarakat sipil, saya kira yang selama ini juga domainnya kadang-kadang kita lupa kan peran bagaimana proses menjaga untuk ini. Pak Rahmat Shah tulisannya mungkin agak sedikit umum di bab 10 kalau di buku yang kita tempatkan. Secara khusus Bu Cut Asmaul Husna mengaitkan damai itu dengan disparitas pembangunan yang masih terjadi sampai hari ini. Jadi Aceh 1 dan 1 Aceh itu kan yang kita dengar yang pernah diungkap oleh yang dulu-dulu itu. Jadi saya melihat bagaimana tulisan Bu Cut Asmaul Husna ini mengingatkan kita supaya pembangunan itu sebagai bagian juga dari merawat damai itu nggak boleh dibeda-bedakan atas wilayah atau apa kan. Jadi semua sebenarnya harus dinikmati. Kemudian ada tulisan Pak Dr. Zainal Abidin, dosen yang USK, dosen Fakultas Hukum dan beliau kalau saya tidak salah masih staf khusus Wali Nanggro. Wali Nanggro kalau bukan, ada tenaga khusus di DPR. Tapi nanti saya cek posisi beliau. Tapi selama ini banyak terlibat dalam hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan UPA.
Ada Pak Dr. Taufik Arahim dan Muhammad Haikal Daudi, doktor juga, ini sama-sama di Universitas Muhammadiyah, yang kalau Pak Muhammad Haikal itu sebenarnya memberi perhatian sangat baik pada ancaman ranjau, bekas peledak itu yang memungkinkan ada di wilayah Aceh, yang itu saya kira harus mendapat perhatian kita kan. Tapi di luar itu ada 2 tulisan yang kami memberi perhatian lebih. Tulisan Pak Fuad Marzatillah dan tulisan Prof. Kamaruzaman Mustamam Ahmad. Nah, sebenarnya beliau berdua itu menulis tulisan itu sama seperti kita tulis. Ini mengirim ke kita. Tapi setelah ditimbang-timbang, jadi saya bilang ke beliau berdua, ini kayaknya yang satu pas untuk prolog, yang satu pas untuk epilog. Tapi kan untuk buku tulisan bersama seharusnya idealnya kan prolog itu mesti kita undang khusus harusnya kan, bukan tulisan yang sudah selesai. Tapi karena waktu juga sangat terbatas, jadi akhirnya mintalah kepada kedua penulis untuk menyesuaikan dengan prolog dan epilog. Yang tulisan pada awalnya sebenarnya bukan tulisan disiapkan untuk prolog dan epilog. Jadi itu ceritanya. Jadi jangan, maksudnya kalau nanti ketemu ada isinya kurang-kurang sedikit nyambung dengan prolog, itulah alasannya. Berapa lama durasi waktu dipersiapkan mulai dari perencanaan sampai dengan ada draft seperti ini? Karena ini masih draft ya? Iya, seingat saya sekitar 3 bulan ini. 3 bulan. 3 bulan. Jadi nanti insya Allah kita rencana akan meluncurkan tetap di 15 Agustus. Tapi karena ingin memberi, saya lihat dari diskusi kita di awal itu ada banyak momentum itu kan, dan ada banyak acara di 15 Agustus. Jadi yang kegiatan-kegiatan lembaga lain mungkin yang sudah merencanakan jauh-jauh hari. Walaupun kita sebenarnya dari tahun yang lalu kita sudah bilang ini kan agenda bandar yang selalu terjaga. Ada 2 itu agenda bandar itu. 15 Agustus juga dengan buku, satu lagi 31 Desember. Itu kan tahun baru, itu dengan buku. Jadi 2 itu saya kira yang bandar tiap tahun itu lakukan. Dengan gratis kan? Dibantu kita dengan gratis. Sama-sama. Jadi kita karena pertimbangan banyak lembaga lain melakukan di siang, supaya kita juga punya kesempatan untuk ikut di lembaga lain acara, maka kita harus berlega diri geser sedikit ke malam. Jadi supaya sama-sama kita punya tempat, punya momentum untuk sama-sama memperingati Hari Damai ini. Jadi itu kurang lebih buku ini. Buku ini sendiri juga isinya saya kira ya namanya buku bersama. Jadi buku bersama itu ada yang keras, ada yang sangat bentuknya mungkin sangat lembut, ada yang cara menyampaikannya mungkin berbeda-beda. Nah itu sesuatu yang wajar saya kira. Tapi kan secara keseluruhan buku ini saya yakin mengingatkan kita bahwa kalau ada hal-hal yang sudah berhasil dicapai, maka itu harus kita jaga. Maka hal-hal yang belum tercapai, kita harus berusaha untuk menyelesaikan. Nggak boleh diam, saya kira. Misalnya kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan korban, bagaimanapun saya kira kita harus memberi respon, kan? Pemerintah harus memberi respon. Pemangku kepentingan yang lain juga harus memberi respon supaya masalah selesai. Kemudian ada tantangan yang juga saya kira harus kita pikirkan. Sejumlah tulisan itu menyentuh pada realitas generasi muda kita itu. Yang pertama tidak tahu konflik. Jadi kadang-kadang kesan di orang itu ketika kita ajarkan realitas konflik kepada orang yang tidak tahu konflik, dibilang nanti mengait-ngaitkan luka. Padahal itu proses pembelajaran supaya jangan terulang di kemudian hari kan. Yang kedua, generasi yang lahir sebenarnya setelah konflik. Dia lahir sebenarnya sebelum konflik lahir.
Bukan sebelum konflik. Maksudnya dia lahir dalam masa konflik. Tapi dia nggak mau tahu tentang keadaan realitas konflik, realitas bagaimana proses penyelesaian. Nah ini saya kira juga nanti akan jadi apa bagi kita di Aceh saya kira. Nah itu juga barangkali jadi beban kita untuk mengisi kan. Berarti salah satu tujuan akhir dari buku ini adalah menjadi memperkaya literasi dan referensi bahwa ada banyak dinamika dalam proses menuju 2 dekade damai Aceh, gitu Bang ya? Benar ya. Itu kurang lebih Pak Dir, penjelasan saya sekilas kurang lebih sebagai tim editor. Baik. Baik, makasih Bang Sulaiman. Apresiasi kami tentu tadi saya sampaikan kalau buku ini nggak ada Bang Sulaiman, nggak ada Ihan, nggak ada Bang Sehat, Daniel dan semua kita, Pak Saifuddin juga nggak ada, semua kita penulis, nggak ada buku ini. Jadi ini sebagai bukti bahwa untuk memperkaya literasi Aceh kita masih banyak cara untuk juga bisa menghadirkan referensi-referensi atau pandangan-pandangan yang kemudian menjadi bacaan bagi publik. Terima kasih Bang Sulaiman dan mungkin tadi ada catatan Bang Sulaiman bahwa buku ini akan juga kita launching pada malam 15 dan itu akan disiarkan langsung Bang Sulaiman. Iya. Melalui channel Sago TV. Iya, rencananya Sago akan mengadakan live streaming secara langsung saya kira. Ya. Berikutnya kita beralih ke penulis lain. Dalam hal ini barangkali Ihan bisa menceritakan sedikit Ihan. Di bab 8 ya tulisan Ihan ini atau bab 7 ya, bab 7. Silakan ya. Oke, thank you Bang Muklis. Yang pasti saya mau ucapkan terima kasih dulu ya ke Bandar, khususnya ke Bang Sulaiman yang sudah japri. Kalau tadi katanya dikirim lewat grup, kayaknya nggak ada satupun grup yang terhubung sama Bang Sulaiman yang ada undangan itu ya. Tapi saya sangat antusias ketika mendapatkan ajakan untuk menulis bersama karena saya pikir ini memang momentum ya. Sebenarnya saya sendiri kan juga sedang menyiapkan sebuah memoir yang berkaitan dengan ini. Saya pikir bisa diterbitkan di 20 tahun. Ternyata nulis buku sendiri selalu berat. Ini ya. Nah, kemudian kemarin itu seandainya tidak ada ini, saya juga akan menuliskan tentang ini gitu. Cuman soal publikasi kan di mana gitu. Tapi saya pikir mengabadikannya lewat buku itu satu yang luar biasa ya karena ketika kita berbicara soal transfer knowledge, buku itu kan lebih abadi dibandingkan mungkin kita cuman nyinyir di media sosial gitu ya, yang besok kita nggak tahu apakah media sosial itu masih ada atau tidak gitu. Nah, saya sendiri di buku ini mengambil sebuah tulisan yang judulnya itu Quarter Life Crisis. Jadi judul ini sendiri terinspirasi dari fenomena umum yang mungkin dialami oleh banyak orang yang ketika memasuki usia-usia seperempat abad itu biasanya mereka mengalami krisis gitu ya. Krisis identitas, krisis jati diri, krisis karena juga bingung mungkin pekerjaan belum settle, masa depan masih abu-abu, kita belum tahu kehidupan setelahnya seperti apa gitu. Kemudian saya analogikan Aceh itu seperti itu. Ini kan 20 tahun perdamaian kita, jadi menjelang masa-masa seperempat abad ya. Usia yang sangat menentukan menurut saya untuk ke depan itu Acehnya akan seperti apa gitu. Nah, saya memulai cerita dalam buku ini dengan pengalaman pribadi saya. Ketika saya pertama sekali melihat Dua Lidah Api ya, saya mulai dengan seperti itu. Karena saya jurnalis, jadi saya menulis cerita ini dengan gaya-gaya features gitu. Kemudian strukturnya dipermak oleh Bang Sulaiman, menjadi ada latar belakang gitu ya, ada substansi dan penutup. Nah, kenapa saya mulai dengan cerita Dua Lidah Api? Karena saya kan tinggal di Idiraya ya, di Idiraya di Aceh Timur dan hotspot konflik ya. Salah satu. Dan nenek saya itu tinggal di Pidi. Jadi antara Aceh Timur dan Pidi. Pidi gitu ya, dua hotspot. Berarti Ihan gitu. ada darah Pidi juga. Ada darah Pidi, ada darah ini. Aceh Timur ya. Kampung Daniel. Yang mana nih lah? Abang Muklis juga ya. Awan nih. Jadi dulu kami itu kalau lebaran selalu pulang ke tempat nenek. Dan saya selalu menunggu waktu-waktu lewat Aceh Utara, Teluk Semawe. Karena waktu itu kan di situ ada gas arun ya. Api menyala-nyala, bagi saya itu menarik sekali. Kok ada api melayang-layang di udara gitu kan. Dan itu rasanya kayak suatu atraksi yang teman-teman saya itu nggak punya kesempatan untuk melihat itu. Karena nenek mereka mungkin arahnya bukan ke sebelah sini gitu ya. Nah, kemudian di tahun 90-an, saya juga melihat lidah api yang lain gitu.
tapi lidah api dari gedung sekolah di yang kampung dibakar. kami yang terbakar. Waktu itu saya sendiri belum sekolah tahu, ya, belum sekolah, jadi memang masih sangat masih usia belum 5 tahun waktu itu, dan itu sampai sekarang masih terbayang-bayang di pikiran saya gitu. Saya kebanyakan kita mungkin berpikir memori masa kanak-kanak itu akan hilang seiring dengan kita usianya bertambah, tapi ternyata tidak gitu. Sampai hari ini saya masih bisa bayangkan bagaimana situasi mencekamnya gitu. Nah, dalam ingatan saya itu pengalaman paling mencekam pertama yang pernah saya alami, yang mungkin di tempat lain pada saat itu kita belum dengar kabar ada sekolah dibakar. Kemudian dari setelah sekolah dibakar itu, pada saat itu juga ada peristiwa penembakan oleh OTK yang saya juga kenal orangnya siapa gitu ya, dan sampai sekarang mukanya saya juga masih ingat, dan itu sulit untuk dihapus gitu. Dan setelah itu kami sekampung mengungsi. Jadi orang-orang di kampung kami pertama sekali mengungsi itu tahun 90. Yang di tempat-tempat lain mungkin sekitar tahun 99 atau sebelum gitu ya. Yang puncaknya 2000. Jadi kami berkali-kali mengungsi. Tahun 90 mengungsi, 99 mengungsi, ketika referendum mengungsi. Kecuali Daniel yang nggak mengungsi. Karena di Banda Aceh. Itu privilege yang didapatkan oleh anak Banda Aceh. Nah, saya juga mau kaitkan ini dengan apa yang kemudian terjadi imbas bagi kami. Setelah itu, kami pulang lagi ke kampung, kami sekolah di sekolah itu dengan yang bekas-bekas reruntuhan tadi, dan perpustakaan itu sampai saya tamat sekolah SD itu nggak ada. Jadi saya baru tahu ada beberapa koleksi buku di sekolah itu udah kelas 5 apa kelas 6, cuman satu rak kecil yang isinya cuma beberapa. Nah, makanya kemudian saya berpikir anak-anak daerah itu bukan mereka nggak punya kapasitas, tapi ternyata akses dan fasilitas yang nggak ada. Itu efek buruk dari konflik gitu ya. Nah, saya memulai dari itu. Kemudian dalam perjalanan ketika menulis ini, saya merasa takjub sendiri karena apa yang terjadi di Aceh kemudian itu ada hubungannya antara lidah api yang di Arun itu sama lidah api yang di kampung saya gitu. Bergejolaknya kan berawal dari situ ya, berawal dari kesenjangan ekonomi, kemudian dari perlakuan yang mungkin dianggap berbeda oleh pemerintah pusat, eksesnya dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang khususnya tinggal di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah di luar dari ibu kota provinsi. Nah, kemudian lama setelah itu saya mungkin lebih banyak mencermati dari efeknya tuh sekarang. Maksudnya saya tidak menceritakan tentang proses konfliknya sendiri, tapi saya lebih melihat setelah 20 tahun damai apa sih yang berubah dari fenomena sosial yang ada di Aceh gitu ya. Saya melihat kok banyak sekali misalnya kasus-kasus seperti penyalahgunaan narkoba, ya, kemudian misalnya yang akhir-akhir ini juga kayak kasus-kasus yang berkaitan dengan mental ya, seperti bunuh diri juga tinggi, kemudian kasus-kasus korupsi di Aceh juga tinggi, belum lagi kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang juga cukup tinggi gitu. Nah, kemudian saya mencoba mengaitkan gitu. Kenapa? Karena kita kan mungkin selalu bangga, selalu senang, bahkan mungkin terkesan kayak diglorifikasi bahwa Aceh ini hebat. Syariat Islam di Aceh itu kuat, bahkan sebelum ada syariat Islam secara perda gitu ya, secara kanun gitu. Dan iman, mental orang Aceh selalu dikatakan kuat. Kita bisa melewati konflik dengan sangat baik. Kemudian tsunami. Tapi yang menjadi pertanyaan besar dari tulisan saya ini adalah kenapa setelah konflik berlalu, setelah tsunami berlalu, kok kesannya di masa damai ini justru kita kayak rapuh gitu. Nah, apa yang menjadi indikasinya rapuh menurut saya adalah itu tadi terjadi misalnya pergaulan yang seperti kita lihat sekarang, kemudian narkoba juga tinggi gitu ya. Kemudian saya bertanya lagi gitu, jangan-jangan di masa konflik dulu sebenarnya bukan iman kita yang kuat, tapi ternyata kita nggak punya kesempatan untuk melakukan perilaku-perilaku menyimpang karena emang kondisinya nggak memungkinkan. Misalnya orang mau korupsi gitu ya, alih-alih dia mau korupsi, mikir keselamatan pribadi untuk besok aja belum tentu nyawanya tuh masih ada gitu. Mau berpikir untuk melecehkan orang, jangan-jangan dia juga nggak tahu nasibnya itu akan seperti apa gitu. Jadi bukan mungkin kesempatan yang dulu nggak ada. Ya, kesempatan dalam tanda kutip gitu ya, menurut saya menjadi salah satu evaluasi juga gitu. Kemudian saya juga mencermati pendidikan gitu ya, kenapa misalnya banyak sekolah-sekolah bagus tapi dalam beberapa hal misalnya secara sosial justru kayak
dia nggak jalan beriringan. Mestinya kalau secara pendidikan oke, secara moralitas juga harapan ideal kita kan seperti itu ya. Tapi kenapa ternyata tidak gitu. Dan ini meskipun saya tidak melakukan kajian yang secara khusus, tapi dari beberapa interaksi saya dengan guru-guru yang ada di pedalaman misalnya ya, atau dengan guru-guru yang kemudian memutuskan resign, karena memang ada sistem-sistem yang nggak ideal. Nggak ideal itu misalnya ada sekolah di pedalaman, bukan di pedalaman lah, di Aceh Timur gitu, yang muridnya itu on off. Ketika ditanya misalnya kenapa mereka on off, oh ada ternyata yang mereka itu harus mencari nafkah, menjadi buruh di kebun sawit, sehingga mereka tidak bisa sekolah setiap hari. Ada yang juga memang nggak paham substansi pendidikan itu apa sih pentingnya untuk masa depan mereka gitu, karena mungkin sudah terlalu cepat terpapar dengan uang, dan bahkan kadang-kadang terpaparnya itu akhirnya ke narkoba, menjadi pengedar gitu ya, supaya bisa dapat uang lebih cepat gitu. Tetapi di sisi lain kita melihat mereka itu kayak dipaksa lulus, gitu ya. Ternyata ada apa gitu. Kemudian di sisi lain juga saya menemukan cerita bahwa ada pengisian nilai-nilai di sekolah itu memang diharuskan pakai pensil supaya bisa dihapus nanti di setip ya. Kalau misalnya, nah ini menurut saya kan suatu yang sebenarnya apa yang ingin kita tunjukkan. Kita ingin menunjukkan bahwa kita secara kuantitas misalnya nilainya bagus-bagus, tapi ternyata secara kualitas nggak bagus. Dan ini kan akan nggak bagus bagi Aceh ke depan gitu ya. Dan ada juga satu hal lagi yang menjadi highlight saya di tulisan ini adalah saya kaitkan dengan trauma lintas generasi. Jadi ini suatu yang kayaknya jarang disebutkan atau jarang dibahas karena dianggap seperti yang tadi sempat disentil Bang Sulaiman ya, ketika berbicara soal konflik, orang selalu fokus pada nggak usah ngomongin luka lama, padahal luka lama itu harus disembuhkan. Kalau dia tidak disembuhkan, kenapa korupsi terjadi di Aceh? Itu adalah perilaku-perilaku yang terjadi karena trauma di dalam jiwanya tidak disembuhkan. Nah, saya juga mengutip keterangan dari salah satu psikolog yang menguatkan argumen saya soal trauma lintas generasi itu. Bahkan misalkan saya juga melihat kenapa di Aceh ini ada mungkin 1-2 kebijakan-kebijakan yang menurut kita kenapa nggak masuk di akal ya, tapi kenapa diambil oleh pejabat publik. Saya kira efek dari itu, karena kalau kita lihat, kita flashback ke masa lalu, di masa konflik itu kan naluri kita, yang penting kan saya bisa bertahan ya. Kita bisa bertahan, terserah orang mau rugi atau tidak itu saya nggak mau tahu. Jadi kayak nafsi-nafsi. Jadi perilaku itu masih terbawa sampai sekarang. Misalnya nih korupsi ya, terserah gitu orang mau rugi atau tidak, yang penting saya bisa menimbun kekayaan supaya saya merasa aman gitu ya, supaya hidup saya merasa nyaman. Tapi kita nggak pernah pikirkan orang lain. Nah menurut saya itu efek dari dan yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita jujur. Saya ini sakit supaya kita bisa disembuhin. Jadi program-program pemerintah pun harus menyasar ke arah situ ya, harus menyasar ke arah-arah yang sifatnya mungkin psikososial, kayak trauma healing, walaupun itu sudah lama. Karena trauma itu juga kan bisa diwariskan. Misalnya seorang ibu atau seorang ayah yang dia terpapar konflik di masa lalu, dia bisa menurunkan ke anak-anaknya. Dan itu juga misalnya bisa berbentuk ketika orang tuanya terlalu protektif gitu ya kepada anak. Bahkan misalnya saya masih sering juga menemukan, bahkan baru-baru ini ketika saya tanya, karena saya melihat dia punya anak itu posturnya bagus, saya bilang ini dia bisa masuk ke sekolah dinas tertentu gitu ya. Kemudian orang tuanya jangan nanti anak saya itu jadi suka mukul orang, suka gini, suka gitu. Saya lihat lagi, oh ternyata di masa lalu beliau terpapar. Bahkan ada orang yang ketika melihat baju-baju, bukan, orangnya di sebelah sana. Ketika dia melihat seragam-seragam tertentu itu, dia terpicu. Masih itu? Masih. Saya masih menemukan orang-orang seperti itu. Terpicu maksudnya begini, dia secara alam sadar dia itu mengatakan bahwa dia nggak jahat, ini orang yang berbeda dan ini situasinya berbeda. Sudah 20 tahun, tapi alam bawah sadar memaksa dia untuk cari jalan lain supaya nggak berpapasan. Itu bentuk cara kita merilis. Bahkan misalnya seperti baru-baru ini ada salah satu narasumber kami itu, dia takut gelap. Takut gelap karena ternyata ketika masa konflik dulu dia pernah dia masih disekap. SD, dia dibikinin kuro-kuro kayak terowongan di rumah sama orang tuanya. Jadi setiap ada kontak senjata dia masuk ke situ. Nah
dia baru sadar bahwa dia punya kayak beban masa lalu itu setelah orang ngomong kenapa sih kamu tuh jadi overthinking. Jadinya kan dia kayak nggak asik kan sebagai individu, tapi ternyata setelah dia cari-cari tahu dia lebih bertanya ke dirinya sendiri, itu penyebabnya. Gitu. Bahkan adiknya sendiri ketika umur 1 tahun sempat melihat ibunya ditodong oleh orang berbaju hitam. Jadi adiknya sempat sampai bertahun-tahun itu sampai dia usia berapa dia trauma melihat orang baju hitam, dan ketika dia bisa ngomong kemudian dia gagap. Memang ini kan nggak ada penelitian khusus ya apakah dia gagap karena efek trauma atau tidak. Tapi kenapa akhirnya saya mengambil judul itu quarter life crisis ya. Saya pikir kalau kita manusia akan seperti itu gitu. Tapi saya yakin dengan masih ada orang-orang seperti Bang Sulaiman yang berinisiatif seperti ini, ada Bandar yang memfasilitasi, ada teman-teman peneliti hebat kayak Bang Sehat dan juga Bang Daniel. Kita masih punya optimisme itu masih ada. Itu Bang. Oke, luar biasa Ihan. Saya sedikit ini juga melo juga mendengar cerita-cerita konflik, tapi ini sebagai sebuah bukti aja bahwa kita hadir untuk membuat narasi ini menjadi sebuah fakta ya. Iya betul. Jadi sebuah sejarah. Oke, baik, nanti kita dialog. Bang Sehat, silakan artikelnya dibahas sedikit sebelum supaya rekan-rekan Sago TV juga sedikit nada-nada bertanya-tanya ya kan. Tapi kita bisa lebih awal mungkin sebelum diluncurkan kita bahas sedikit. Bang Sehat menulis tentang apa Bang? Islam, spiritualitas dan perubahan sosial. Wow. Judulnya ini seperti judul. Tapi tadi ada koneksi dengan cerita Ihan ya. Oke, silakan. Mencatat banyak hal. Oke, Ya. silakan. Dibantah Bang. Tidak terbantahkan. Ya. Oke, silakan. Tapi sebenarnya saya seperti melanjutkan tulisan Ihan tadi ya, yang menjelaskan tentang trauma lintas generasi. Terus ada warisan-warisan tentang warisan-warisan konflik yang ada pada seseorang yang kemudian berdampak kepada tindakan-tindakan seseorang itu terhadap apa yang dilakukan dan berdampak kepada. Ada satu hal yang dikatakan Ihan tadi menarik sekali. Orang-orang yang terus karena konflik terus mengambil satu kebijakan yang dalam tanda petik menyelamatkan dirinya sendiri ya kan, dan tidak tahu resikonya kepada orang lain. Nah, itu sebenarnya yang saya ingin tekankan dalam tulisan ini. Jadi ketika saya menyebutkan Islam, spiritualitas dan perubahan sosial, refleksi 2 dekade perdamaian di Aceh, saya sebenarnya ingin menekankan tentang bicara tentang damai, bicara tentang resolusi konflik, itu selalu orang bicara tentang sesuatu yang politik dan hukum, sesuatu yang politik dan hukum, sesuatu yang terkait dengan kebijakan, sesuatu yang terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik itu adalah usaha-usaha yang sangat politis ya, sangat administratif dan sangat berdasarkan dalam tanda petik undang-undang. Dengan kebijakan seperti itu, apakah salah? Ya tidak salah, itu harus dilakukan ya. Tapi setelah 20 tahun perdamaian, siapa yang mendapatkan hasil dari kebijakan seperti itu? 2 pihak, yaitu politisi dan orang-orang yang punya pengaruh. Sementara orang-orang yang lemah, yang kata Pak Saifuddin tadi, masyarakat sipil yang menjadi korban, yang mereka sebenarnya tidak ingin ada di wilayah konflik itu, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Siapa masyarakat sipil itu? Anak-anak, perempuan, minoritas, pekerja bawah, pekerja yang tidak pengaruh, guru-guru yang ini, ustadz-ustadz di pesantren dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya tidak ada kepentingan apapun dengan itu. Mereka hanya ingin kehidupan yang damai, kehidupan yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya ketika kebijakan untuk pembangunan pasca konflik misalnya perdamaian itu dilakukan dengan kebijakan politis, orang-orang seperti ini menjadi terlupakan. Jadi 2 kelompok yang menang ini, yang mendapatkan hasil itu adalah politisi dan orang-orang yang mendapatkan akses dengan kebijakan-kebijakan hukum ya, sementara yang di luarnya itu nyaris tidak mendapatkan. Saya merasa kita perlu kembali lagi kepada esensi dari beragama ya. Karena orang-orang
politisi-politisi di dalam pemerintah kita di Aceh khususnya adalah orang yang beragama, ya, orang yang beragama, orang yang beragama sejak kecil, yang bangga dengan agamanya, yang bangga sekali dengan keberislamannya, ya. Tapi kenapa beragama, berislam, tapi tidak dapat mengubah kebijakannya untuk pro kepada orang-orang yang teraniaya? Beragama, tapi melakukan korupsi seperti kata Ihan tadi, melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak orang. Apakah orang yang membuat satu kebijakan yang tidak berdampak buruk kepada orang lain itu tidak beragama? Gak bisa kita bilang tidak beragama. Mereka orang beragama, mereka orang yang sholat, orang yang rajin berpuasa, orang yang ngaji, bahkan mensponsori pengajian, mensponsori zikir bersama. Tapi kenapa mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang justru bertolak belakang dengan esensi itu? Nah, mungkin tulisan ini saya ingin membawa kita mencoba merefleksikan diri kembali, ya, merefleksikan diri kembali. Bagi saya, kebijakan-kebijakan yang berdampak buruk kepada orang lain itu dibuat oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki refleksi terhadap dirinya sendiri berbasis kepada spiritualitas, ya. Spiritualitas dalam beragama. Kita sudah beragama. Di Aceh sendiri kebijakan-kebijakan sejak konflik sebenarnya sejak Undang-Undang Nomor 44 tahun 99 itu sudah diberikan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam. Itu sudah nanti diperkuat lagi dengan Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001. Lalu diperkuat lagi dengan UPA. Jadi penerapan syariat Islam itu sudah sangat kuat bagi kita. Kebijakannya sudah sangat banyak, lembaganya sudah sangat banyak. Coba bayangkan sekarang ini berapa pihak yang melakukan berapa lembaga yang fokus pada syariat Islam. MPU, Dinas Syariat Islam, bagian keistimewaan Aceh, Badan Dayah, di Kemenak juga, di mana-mana. Di mana-mana orang sebenarnya penerapan syariat Islam. Tapi syariat yang seperti apa dibuat itu adalah kebijakan-kebijakan formal yang sering sekali mengabaikan dimensi-dimensi spiritualitas. Kita kembali kepada dalam tulisan ini saya tekankan, cobalah kita kembali kepada berabad-abad sebelumnya ketika kejayaan Aceh masih sangat kuat, di mana lahir beberapa ulama yang sangat mementingkan dan menjunjung tinggi spiritualitas. Hamzah Fansurdi, Samsudin Sumatrani, Abdul Rauf As-Singkili, banyak yang lainnya, ya, yang mungkin belum kita catat dalam sejarah. Beberapa abad kemudian lahir juga tokoh-tokoh yang memperjuangkan spiritualitas di depan seperti Abu Hasan Kurungkali, Mudawali Al-Khalidi, Abi Hanafiyah, dan beberapa yang lain, ya, yang mereka menekankan spiritualitas dalam hidup kita, menenangkan orang lain di atas ambisi-ambisi dan kekuasaan, ya. Karena kekosongan spiritualitas pada setiap orang ini akan menjadikan kita beragama mempolitisasi agama. Ya, agama itu menjadi komunitas politik kita. Kenapa kita beragama? Karena agama itu dapat memenangkan kita. Kenapa kita menampakkan kesolehan? Karena kesolehan kita itu berpengaruh kepada jumlah voting, jumlah pemilih, ya, jumlah pemilih. Lihatlah betapa banyak orang tiba-tiba bersorban menjelang pemilihan umum, ya, rajin sholat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bagi dia menempatkan agama itu sebagai ranah formal dan ranah politis. Ketika dia tetap dengan pendirian seperti itu, yakinlah orang-orang yang teraniaya, terdiskriminasi, terugikan dalam pembangunan konflik itu tidak akan dapat dibangkitkan, tidak akan dapat diselesaikan, karena mereka akan terus dijadikan sebagai komoditas, sebagai korban, sebagai ladang kampanye untuk memperkuat dirinya sendiri. Tulisan di sini sebagai sebuah refleksi kembali melihat fenomena yang ada saat ini. Saya kira saya ingin memanggil pembaca mungkin, ya, menyeru kepada kita semua sebenarnya adalah untuk kembali melihat spiritualitas dalam diri kita. Alih-alih kita menekankan kepada kebijakan-kebijakan baru, kebijakan yang baru, coba lihat kembali kebijakan-kebijakan lama. Apakah kita sudah menekankan aspek kejujuran dalam hati kita ketika menerapkannya? Jangan-jangan yang bermasalah bukan aturan.
Yang bermasalah adalah niat kita menerapkan aturan itu. Ketika kita membuat aturan, niat kita itu adalah bagaimana mengangkanginya. Bukan bagaimana melaksanakannya dengan jujur, ya kan? Jadi karena kita berniat mengangkanginya, ya masalah lah aturan itu akan terus bermasalah. Diterapkan bermasalah, bagi yang melakukan juga bermasalah. Kenapa? Karena niatnya sudah salah ya. Niatnya sudah salah. Sudah bukan untuk melaksanakannya dengan baik, tapi justru untuk mengangkanginya, untuk mencari peluang melanggarnya dengan tidak ketahuan, tidak akan viral, dan kemudian mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Olah, ya. Ngolah ya, itu bahasa paling kerennya, ngolah undang-undang ya. Jadi karena kebijakan-kebijakan seperti itu ditempatkan dalam posisi demikian ya implementasinya tidak akan sampai. Ya. UPA misalnya dibuat dengan sangat serius, didiskusikan dengan dana yang sangat besar, melibatkan banyak orang, tapi terus didiskusikan. Saya bukan anti mau mengatakan tidak ada revisi terhadap UPA, itu sangat wajar pada beberapa bagian. Tapi ada banyak hal yang tidak diterapkan itu karena dianggap merugikan dirinya, bukan menguntungkan orang lain. Jadi dia tidak pernah menerapkan UPA karena dia sadar bahwa itu menguntungkan orang lain, tapi karena merugikan dirinya. Jadi dia memilih untuk tidak menerapkan karena merugikan dirinya. Tidak pernah berpikir menerapkan untuk bermanfaat kepada banyak orang. Padahal jika dia terapkan, dia tidak rugi, tapi orang lain bermanfaat. Cuman karena tidak punya spiritualitas tadi, niat baik, dia menunda atau tidak melaksanakannya, yang kemudian dia tidak untung dan orang lain rugi. Artinya Pak Sis, momentum 20 tahun damai Aceh ini, secara politik kita sudah berada pada kemenangan sebenarnya. Tapi ketika kita bicara kesejahteraan, kedamaian batin, itu kalah. Saya kira di sana ya. Jadi capaiannya bukan apa yang kita sudah capai sebenarnya ya. Apa yang belum kita capai ya. Dan yang belum kita capai itu menurut saya adalah kedamaian batin. Kita coba tanya pada diri sendiri. Politisi tanya pada diri sendiri. Apa mereka bahagia dengan apa yang mereka pilih? Tidak bahagia. Apa mereka senang ketika mendapatkan banyak keuntungan material dari apa yang mereka lakukan? Tidak senang juga. Apa mereka merasa beruntung ketika mendapatkan untung dari sebuah proyek-proyek besar? Enggak beruntung juga. Takut juga. Tapi apakah mereka itu yang mereka cari dalam hidup misalnya? Tidak juga sebenarnya ya. Apakah mereka mencari keuntungan besar, kekayaan besar, dapat naik mobil mewah, flexing kepada apa itu? Enggak juga ya. Mereka tidak jujur dengan diri saya. Kita juga ya. Tidak jujur dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kita lagi cari apa ini ya? Yang kita cari itu apa sebenarnya? Badan yang sehat, ya kan? Kesenangan. Ya, saya alhamdulillah sudah sehat dari nama. Ya, tapi kan kesenangan, kesempatan bermain dengan keluarga, bisa jalan-jalan menikmati tanpa diteror oleh siapapun. Kalau HP kita disadap, ya sadap aja. Isinya pesan-pesan baik semua. Sampai yang tukang sadap mungkin akan tobat. Ya. Nah, tapi itu kan orang-orang mengabaikan itu, ya, mengabaikan sisi baik dari dalam hidupnya, sisi bermanfaat dari hidupnya, tapi mempertaruhkan diri untuk hal-hal yang sebenarnya dia tidak butuhkan, dan itu merugikan orang lain. Bukan hanya dia tidak butuhkan, tapi juga merugikan orang lain. Jadi kalau kita kembali kepada hakikatnya, kepada spiritualitas beragama, apa yang kita lakukan sebenarnya adalah nilai-nilai implementasi dari aktualisasi dari nilai-nilai substansi dari agama, hakikat dari agama yang kemudian berdampak tidak hanya kepada kita tapi kepada orang lain. Saya kira tulisan saya sederhana ya, seperti mungkin sedikit khutbah Jumat dan pengajian ya. Tapi menurut saya itu penting sekali bagi saya untuk merefleksikan diri sebenarnya kita ini mau ngapain. Apakah cukup dengan buat undang-undang tanpa merefleksikan diri kepada kita sendiri yang bikin undang-undang itu, apakah itu benar-benar bermanfaat kepada orang lain, kepada banyak orang lain.
Segitu, Oke, gitu Pak baik, Tim, ya. baik Pak Dr. Sehat, luar biasa. Sisi lain dari artikel Pak Sehat dalam buku ini, dan saya pikir ini dapat nilai banyak juga ya. Ya, ini kalau khutbah Jumat mungkin 4 kali khutbah Jumat ini baru. Tapi luar biasa, artinya dari satu segmen bisa diabstraksi untuk esensi 20 tahun damai. Makasih Pak. Untuk buku berikutnya nih. Makasih Pak Dr. Sehat. Berikutnya rekan-rekan Seko TV, kita beralih ke Dr. Daniel Pakwadin. Pak Dr. Daniel ini menulis soal pergeseran medan tempur, Wow. evolusi masyarakat sipil dari perlawanan kooptasi hingga keterlibatan kritis di arena baru. Berat judulnya. Ini karena memang pakar politik ya dan perdamaian, barangkali ini perlu juga membahani kita. Artinya diceritakan sedikit Pak Daniel substansi dari artikel dalam buku ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jujur, tulisan ini sebenarnya ini tulisan yang bisa dikatakan nanggung sih sebenarnya, karena tulisan ini berangkat di tahun 2016. Pada saat itu saya baru mulai masuk S3 lah, PhD. Pada saat itu ini nggak salah proposal ketiga, nggak salah ini jadi inspirasi untuk proposal ketiga. Jadi kebetulan proposal pertama itu ngomongin tentang security development nexus in Aceh in peace building. Tapi saya udah buat sampai bab 2, tapi kemudian saya hitung-hitung ini nggak betul nih nampaknya nih. Ini nampaknya selesai 15 tahun. Akhirnya nggak jadi geser. Buat lagi yang baru itu tentang epistemic communities, kontribusi komunitas epistemik di Aceh. Pikirannya kayak itu juga, ini nggak mungkin 15 tahun, tapi bisa turun lah 10 tahun ya kan, nggak jelas nih nampaknya. Akhirnya baru ke sini. Ini jadi inspirasi saya untuk menyelesaikan tesis sebenarnya. Tulisan ini berangkat dari fenomena karena sebelumnya saya juga terlibat di LBH, pernah di LBH Banda Aceh dulu 2010, magang lah ya sebagai paralegal. Tapi dari situ saya berkenalan dengan lingkungan masyarakat sipil, CSO, dengan teman-teman di Kontras, Koalisi Injuham dan sebagainya. Di situ saya melihat ada keunikan, ada dinamika yang menarik yang orang jarang eksplor, tentang bagaimana peranan masyarakat sipil di Aceh, bukan di masa konflik tapi di pasca konflik. Karena di masa konflik itu kan sebenarnya udah banyak yang nulis tentang peran masyarakat sipil di masa konflik. Jadi selama mungkin saya magang lah di situ ya sebagai paralegal di LBH itu, saya melihat ada dinamika yang missing ya, banyak orang missing melihat bagaimana peran masyarakat sipil di masa pasca konflik. Karena sebelumnya itu di masa konflik ada beberapa sarjana, beberapa teman-teman senior yang sudah menulis sebelumnya, seperti Bang Alkaf yang buat tesis tentang masyarakat sipil di tahun 2000-an gitu. Kemudian ada Bang Kemal Fasya, kemudian ada Shane Barter juga 2004 yang ngomongin tentang beberapa klasifikasi CSO yang ada di Aceh pada saat itu di masa konflik, tentang strategi of local CSO in dealing with government. Jadi kayak mana CSO itu berinteraksi dengan pemerintah dan proses pembangunan perdamaian di Aceh. Jadi di situ saya hanya service-nya saja. Dari situ saya membagikan lah beberapa fase keterlibatan CSO di Aceh.
Nah, dari situlah yang kemudian menginspirasi saya buat tulisan ini. Update-nya dari tulisan itu. Tentu 2016 dengan 2025 saat ini kan pasti banyak bedanya ya. Pasti banyak bedanya. Jadi tentu ada perbedaan di antara tulisan saya yang sebelumnya dengan tulisan yang ini gitu. Meskipun pada intinya ya hampir-hampir sama sih sebenarnya. Kalau dilihat-lihat di sini, kalau yang saya bagi ya, jadi sebenarnya di sini yang saya bagi itu ada 3 fase evolusi masyarakat sipil dari sebelum damai, kemudian 2005 sampai 2010 itu di masa rekonstruksi, pasca tsunami juga, jadi berkelindan antara pasca konflik dan pasca tsunami. Kemudian fase yang ketiga itu 2010 ke atas. Nah, ini fase di mana menjadi dilematis bagi banyak aktivis CSO yang kebetulan juga senior dan kawan-kawan saya. Oke. Di situ mungkin sedikit saya nggak terlalu panjang, nanti mungkin bisa diskusi aja. Iya. Supaya ini juga menghemat waktu karena saya sudah dikode-kode nih sama Pak Dir. Demikian mungkin Pak Dir dari saya. Telah tersambung guru kita Pak Saifuddin Bantasyam, barangkali sebagai sebuah pengantar, sebagai sebuah temu awal, sebagai bagian daripada menuju peluncuran buku nanti. Kita coba sapa beliau apakah sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam Pak Muklis. Oh, sudah. Gimana kira-kira? Silakan Pak, barangkali diceritakan sedikit soal substansi dari tulisan Bapak dalam buku Berdamai dari Senjata, Berkonflik dalam UPA. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama, tentu terima kasih kepada Bandar atas fasilitasi kegiatan pada pagi ini. Lalu teman-teman Ihan, Pak Sehat ya, Pak Daniel. Ya, Pak Daniel. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Sulaiman yang dalam satu kesempatan sekitar 3 bulan lalu itu kami chatting dan beliau mengatakan ada momentum menyambut damai 20 tahun lalu momentum tahun baru. Jadi saya mengatakan saya punya 2 tulisan ini gitu ya. Jadi saya kirimlah kepada Pak Sulaiman kedua-dua tulisan itu dan kemudian diputuskan bahwa tulisan mengenai akar konflik nampaknya lebih cocok untuk 15 Agustus gitu. Lalu tulisan satu lagi kemungkinannya lebih cocok untuk akhir tahun. Tapi Pak Sulaiman mengatakan harus ada tambahan lah supaya halamannya bertambah ya insya Allah. Nanti komunikasi kembali saya dengan Pak Sulaiman untuk menambah ini. Yang ketiga, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, saya juga kaget melihat draft bahwa tulisan saya itu ada di bab 1 kalau nggak salah, menjadi tulisan pertama ya. Dan baru kemudian saya mengerti pagi ini kenapa tulisan saya itu ada pada bagian pertama. Karena secara umum kan buku ini temanya adalah tentang konflik dan perdamaian. Jadi tentu mungkin ada pemikiran para editor ya bahwa kalau kita bicara konflik dan perdamaian maka ada baiknya lah ya dimulai dulu dengan akar konflik ini sebenarnya seperti apa. Nah, saya tidak maksud saya tulisan ini Pak Muklis itu tulisan yang sudah lama sekali, mungkin 12 tahun atau 15 tahun bahkan. Saya presentasi dalam beberapa kegiatan yang kebetulan memang fokusnya yang diminta kepada saya itu adalah ke akar konflik Aceh itu. Ya, jadi saya sering gunakan itu dalam beberapa kesempatan, sekitar sampai 8 tahun yang lalu, dan juga kadang-kadang menjadi bahan dalam melengkapi beberapa tulisan lain tentang
konflik dan perdamaian Aceh. Nah, jadi hal yang menarik saya kira yang saya pernah baca dalam satu referensi itu adalah keterhubungan dengan pemikiran bahwa konflik Aceh ini ternyata yang memang sudah lama sekali itu, lama bisa diselesaikan, itu konflik yang lumayan besar sebenarnya karena Yayasan Peduli HAM di mana saya direktur eksekutif, itu selama 98, 99, 2000 itu mencatat Pak Muklis angka kematian itu hampir mencapai 1.000 orang per tahun dalam 3 tahun. Nah, ada buku yang menulis yang mengatakan bahwa kalau satu konflik internal bersenjata, jumlah angka kematiannya sampai 1.000, maka itu dapat dikategorikan sebagai konflik besar. Konflik besar ini terminologi yang digunakan oleh PBB. Dan itu bisa membuat ada humanitarian intervention ke daerah itu kalau konflik itu menewaskan sampai 1.000 orang per tahun gitu. Nah, jadi itu yang saya sampaikan juga dalam tulisan itu. Dan ada referensi yang saya kait-kaitkan dengan pemikiran-pemikiran mengenai korban ini gitu. Dan di situ juga menarik bahwa ternyata di negara-negara lain yang ada konflik bersenjata, yang paling banyak itu adalah masyarakat sipil, bukan GAM, bukan TNI, bukan BRIMOB, ya, bukan polisi. Ya, masyarakat sipil yang dalam bahasa hukum humaniter itu taking no hostility action, yang tidak mengambil bagian dalam kekerasan apapun, tapi mereka menjadi korban. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Sulaiman tadi bahwa apapun ceritanya, walaupun sudah berlalu 20 tahun, ya pemikiran kita tentang korban ini tetap selalu harus ada, harus tumbuh dan selalu kita perlu ikuti dengan baik, khususnya korban-korban yang nggak ada urusan sama sekali dengan konflik, tapi kemudian mereka tewas karena konflik yang bahkan tidak diketahui di mana keberadaan jenazahnya itu, dan tidak diketahui juga siapa pelakunya. Ya, syukur bahwa ada beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, barangkali ini sebagai sebuah diskusi kita. Kalau misalnya Pak Sehat melihat buku ini dengan beragam penulis dengan latar belakang yang berbeda, apa yang dapat kita tarik sebuah kesimpulan penting, Pak Sehat? Sebuah buku itu tidak ada kesimpulannya, ya, apalagi kesimpulan tunggal dari seseorang untuk semua, ya. Sebuah buku itu harus disimpulkan oleh orang yang membacanya. Ya. Karena buku itu adalah refleksi dari banyak orang untuk banyak peristiwa, walaupun kita sebutkanlah di sini fokusnya konflik, tapi konflik yang dilihat sama Ihan, konflik yang dilihat sama Daniel, yang Muklis lihat, yang saya lihat itu akan berbeda ketika diintegrasikan. Dan ketika dituangkan ke dalam buku ini, dia akan melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda kepada pembacanya. Itu sebabnya kita harus baca buku, tidak bisa mendengarkan buku, ya. Ini teman-teman yang menonton podcast ini tidak bisa cukup dengan podcast ini lalu mengatakan telah membaca buku Berdamai dari Senjata. Tidak bisa, ya. Buku itu harus dibaca karena buku itu, kita membaca buku itu, kita masuk ke alam pembacanya, dan kemudian baru kita refleksikan dari isinya, ya. Tapi teman-teman yang membaca, yang mendengarkan podcast ini, ada satu hal yang saya bisa tawarkan, kenapa kita harus membaca buku ini, ya. Kenapa kita harus membaca buku ini? Dan bagi teman-teman yang mungkin kurang terlibat dengan isu-isu tentang konflik Aceh hingga perdamaian Aceh dalam 20 tahun terakhir, atau baru ingin belajar tentang masalah ini, membaca buku ini adalah sebuah introduction yang sangat bagus, ya. Jadi karena ini sebuah refleksi 20 tahunan, ini seperti
mengumpulkan semua ide-ide, pikiran-pikiran terkait dengan konflik Aceh, solusinya, masalahnya, latar belakangnya. Jadi ini seperti sebuah pengantar yang luar biasa. Ada 19 tulisan di sini yang ditulis oleh orang yang pernah mengalaminya sampai kepada orang yang lahir belakangan, ya, lahir belakangan. Kalau kita lihat di penulis-penulisnya, beberapa ini adalah aktivis-aktivis yang sangat terlibat aktif di dalam perdamaian. proses dalam perdamaian. Orang yang hidup pada masa konflik, orang yang menangani, orang yang terlibat dalam masyarakat sipilnya. Saifuddin Bantasyam, Sahlan Hanafiyah, Afri Dardarmi, memang orang yang terus bergelut dengan masa-masa konflik, tapi juga ada orang-orang yang kemudian datang setelahnya, yang merefleksikan kembali, menunjukkan sisi-sisi sisi-sisi yang menarik, sisi-sisi yang perlu kita pahami bersama dari peristiwa yang luar biasa ini, ya. Nah, buku ini saya kira dengan 300-an halaman ini akan menjadi pengantar yang sangat komprehensif untuk memahami dinamika dan seluk-beluk konflik Aceh. Jadi kalau mau misalnya katakanlah riset tentang konflik Aceh, tentang perdamaian, resolusi konflik, pembangunan setelah damai, peran masyarakat sipil, ya kan, sisa-sisa perdamaian, trauma-trauma, ini buku yang sangat penting ya untuk kita baca dan untuk kita pahami. Even kita memulainya dari nol. Ya. Jadi kalaupun Anda misalnya belum pernah berinteraksi dengan referensi-referensi terkait konflik Aceh, saya kira membaca buku ini akan menjadi jalan awal yang cepat untuk memahami keseluruhan itu. Jadi begitu saya kira ya, kalau saya lihat buku ini setelah saya baca-baca, wah ini menarik sekali ya, menarik sekali. Jadi dibandingkan buku-buku lain yang misalnya memotret sesuatu secara parsial, satu bagian, satu perspektif, buku ini melakukannya dengan sangat baik untuk banyak perspektif, banyak bagian, tapi lintas masalah, lintas peristiwa, dari akar sampai kemungkinan masa depannya. Jadi itu ya refleksi yang paling bagus dari buku ini. Saya kira begitu ya. Kalau Pak Daniel, apa kira-kira yang dalam buku ini yang belum kita sentuh dan itu barangkali penting untuk juga membuka ruang baru untuk kemudian kita garap bersama-sama untuk literasi Aceh ke depan? Sebenarnya baik. Sebenarnya studi yang bisa terkonek dengan Aceh itu cukup luas ya. Di tahun 2020 yang lalu saya diajak oleh beberapa teman-teman di Hong Kong dan Jepang untuk menulis buku seperti ini juga, tapi dia modelnya komparasi teritorial otonomis. Jadi di level internasional, studi tentang komparasi otonomi daerah itu belum sekuat yang ada di Indonesia dan di Aceh. Jadi di level global itu masih terbuka peluang itu. Jadi pada saat itu buku yang kami tulis bersama-sama itu yang dipublish oleh Routledge pada saat itu kami jadikan itu sebagai rujukan untuk membangun School of Territorial Autonomy Studies gitu. Harapannya seperti itu dan alhamdulillah berjalan dan menjadi salah satu buku acuan di level internasional. Nah, sebenarnya ruang-ruang yang seperti itu bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat Aceh ataupun sarjana-sarjana dari Aceh yang bisa kita jual itu keluar loh, kita branding itu keluar. Yang kedua, bukan hanya soal teritorial otonomis, tapi sebenarnya ini banyak yang luput sebenarnya. Aceh ini kan juga bukan hanya soal bukan hanya memiliki kekhususan, tapi juga keistimewaan. Kekhususan dan keistimewaan Aceh itu banyak. Ruangnya itu juga banyak yang juga bisa dijual itu keluar, bukan hanya isunya itu bisa dikembangkan di luar, bukan hanya di level nasional tapi di level global.
ada beberapa mungkin Bang Fahmi seperti Bang Fahmi M Nasir yang studinya tentang wakaf. Ya, ya. Itu sebenarnya juga jadi isu yang Penting. gitu. Jadi bisa dikemas itu menjadi suatu hal yang ini berangkat dari Aceh loh. Nah, bukan dari tempat lain tapi ini berangkat dari Aceh. Studi lainnya misalnya tentang kopi misalnya. Bagaimana bisa jadi kayak gini. Ada satu tulisan saya sebelumnya yang juga dipublish di sini di Bandar. Apakah damai Aceh itu bertahan karena kopi? Nah, itu kan juga bisa jadi narasi yang bisa dikembangkan keluar. Misalnya kayak gini, dalam tulisan saya sebelumnya juga tentang bagaimana the coffee culture, jadi teori kopi. Aceh itu punya 3 instrumen. Ada kopinya, ada jeep kopinya, ada kedai kopinya. Jadi ada instrumennya, ada means-nya ataupun prosesnya. Jeep kopi sama-sama kan bukan hanya soal di dalam ruangan kayak gini, tapi kan di warung kopi gitu. Ada warung kopinya sebagai media platformnya. Nah, di tempat lain, khususnya di tempat-tempat yang pasca konflik, ada beberapa tempat yang memang punya kultur kopi. Misalnya kayak di Kolombia, di Vietnam dan sebagainya. Ini kan sebenarnya juga bisa dijual keluar. Misalnya banyak hal yang dari Aceh, maka ketika siapa bilang Pak Rijal Sukma apa siapa saya lupa. Aceh ini sebenarnya lab sosial politik loh. Lab sosial politik bukan hanya soal dari sini ke sini saja, tapi dari sini bisa dijual ke luar, ke level internasional gitu. Lab sosial ya. Menjadi lab sosial bagi international communities. Jadi bukan hanya soal di sini saja gitu. Itu menurut saya Pak Dir, Pak Duka yang mulia. Baik. Bu Ihan, tadi kan menarik itu apa yang disampaikan oleh Bang Sehat. Momentum 20 damai sepertinya secara politik dan aturan, ya, kebijakan sudah bagus sekali ya. Tapi pada sisi lain bicara kesejahteraan, yang lebih dahsyat tadi kan spiritnya itu adalah perilaku yang menyimpang, perilaku koruptif, perilaku artinya bahasa bangsa itu spiritualitas enggak maksimal, ya. Perdahan kosong kalau bahasa di artikelnya. Menurut Ihan, bagaimana 20 tahun damai ini kita memperbaiki itu, atau bagaimana caranya supaya generasi-generasi di bawah Ihan itu bisa lebih berdampak eksistensinya untuk Aceh. Ini kan curah pikir dari banyak orang ya, dari belasan orang. Tapi antara satu tulisan dengan tulisan yang lain itu saling melengkapi. Dia tidak berdiri sendiri. Misalnya kayak di tulisan Ihan gitu ya, sedikit menyentil soal keislaman, syariat gitu-gitu. Kemudian itu kayak diperdalam di tulisan Bang Sehat. Kemudian soal ekonomi juga kan. Ada di tulisan Kak Cut Asmaul Husna gitu, soal termasuk ketimpangan ya, kemudian misalnya disparitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jadi satu seperti Bang Sehat bilang tadi, kalau ingin mendapatkan substansi buku ini itu harus kita baca dengan jiwa yang tenang, karena pesan-pesannya tidak disampaikan secara eksplisit, tapi kita harus baca sehingga kesimpulannya setiap orang mungkin berbeda-beda tergantung pengalaman batin ketika dia baca ini apa. Dia kalau dia sambil baca ngopi dia bisa lebih fresh, bisa dapat pesan, dan itu kemudian yang bisa menjadi pijakan untuk kita merencanakan ulang atau menata ulang Aceh ke depan itu harus dibawa seperti apa gitu. Kalau hemat saya berpikir seperti ini, kenapa orang hidupnya bisa eksis, bisa kemudian sustainable, karena dia punya penghasilan. Artinya kan kesejahteraan yang akan membuat kita itu bisa menargetkan kita misalnya ingin hidup sampai berapa lama, gitu ya. Nah, Aceh juga harus berpikir seperti itu. Nah, ketika kita berbicara soal keberlanjutan Aceh ke depan, berarti kan Aceh ini harus sejahtera. Kalau kita berbicara soal modal sosial misalnya atau modal sumber daya alam, kita nggak kekurangan seperti dibilang sama Bang Daniel tadi. Tapi mungkin selama ini yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana cara kita menata. Saya terpikir selama ini begini ya, misalnya setelah perang selesai, jangan sampai nanti ke depan itu yang terjadi adalah ekosida. Nah, ekosida itu misalnya penghancuran alam secara sengaja ataupun tidak, terstruktur ataupun tidak gitu. Misalnya ekosida di Aceh itu bisa kemungkinan terjadi karena
mungkin pengelolaan sumber daya alam kita yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman atau tidak mempertimbangkan konsep-konsep keberlanjutan. Misalkan saya membayangkan seperti ini, kalau misalkan selama ini kita terus-menerus fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang ekstraksi, misalnya melalui pengelolaan tambang gitu ya. Sementara kalau kita berbicara soal keberlanjutan, misalnya tadi Bang Muklis tanya bagaimana nanti generasi-generasi di bawah kita, kalau tidak ada tanah itu akan seperti apa mereka hidup? Jadi bukan soal seberapa banyak tanah yang bisa kita keruk untuk kemudian kita ambil isinya untuk menopang hidup Aceh saat ini, tapi mestinya harus kita balik seberapa banyak pohon yang bisa kita tanam untuk keberlanjutan generasi kita yang akan datang. Jadi pohon ini kan sebagai analogi ya, sebagai simbol gitu, bahwa dari sebatang pohon itu ada banyak sekali yang bisa kita refleksikan. Misalnya akarnya harus kuat supaya dia menopang batang, kemudian dia harus bisa rindang supaya ada makhluk hidup yang bisa bergantung. Nah, rindang ini kan juga bisa kita kaitkan dengan konteks Bang Sehat tadi, bahwa sistemnya harus bagus, harus menjadi ruang bernaung bagi apa yang ada di Aceh gitu. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu. Nah, karena kalau kita fokus kita hanya pada satu sumber daya, misalnya mengeksploitasi alam tanpa memikirkan keberlanjutan, ya mungkin kita sekarang perangnya sudah selesai. Nanti kita justru perangnya itu adalah perang ekonomi. Jadi kalau misalnya orang nggak sejahtera, yang mereka pikirkan apa? Kita kan nggak mau nanti Aceh itu seluruh penduduknya jadi bandar narkoba. Yang jadi bandar narkoba, yang jadi pengonsumsi narkobanya juga orang-orang kita. Dan itu kan memicu jadi kayak rantai kejahatan ya. Pencurian marak misalnya, kemudian juga nanti berkaitan dengan perubahan perilaku yang bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih buruk. Jadi memang kadang-kadang saya sering melihat begini, kenapa kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh CSO itu cenderung berhasil. Tapi kenapa sih yang dilakukan oleh pemerintah yang notabene-nya mereka yang membuat aturan atau regulasinya, mereka yang punya dananya, tapi kenapa tidak seberhasil program-program yang dibuat oleh CSO ataupun kampus misalnya yang uangnya itu kadang sangat kecil. Misalnya kemarin saya ketemu sama salah satu dosen, beliau sedang membantu sebuah desa, itu menggunakan biaya penelitian beliau. Dan berdampak. Dan memiliki dampak gitu. Artinya itu kan mengeluarkan ini pribadi ya, uang pribadi yang seharusnya beliau fokuskan untuk meneliti misalnya, tapi beliau manfaatkan ke sini. Nah, ternyata salah satu yang saya lihat tadi juga berangkat dari pengalaman kebatinan ya. Karena mereka merasa kasihan nih kalau masyarakat, kasihan kalau begini. Niatnya sudah benar gitu. Jadi memang mestinya pemerintah dengan regulasi yang bagus, kita tidak kekurangan regulasi menurut saya, justru berlimpah ya Bang, dan saling tumpang tindih. Dan karena tumpang tindih itu itu akhirnya kebijakan kita jadi nggak sinkron, jadi nggak sinkron. Iya, satu sama lain. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Yang satu rujukannya ke regulasi yang ini, yang satu rujukan regulasi yang ini. Ketika ini rusak, kami ada payung hukumnya. Jadi juga dirusak dengan payung hukum gitu. Itu yang menurut saya harus jadi catatan, dan kita memang harus mengelola Aceh ini dengan sepenuh hati, tidak lagi menjadikan agama sebagai komoditas. Karena ngeri kan kalau agama dijadikan sebagai komoditas, karena tadi saya juga pengen bertanya nih ke Bang Sehat gitu. Tulisan beliau kan cenderung mengarah ke situ. Kadang-kadang Bang, ketika kita mengkritik soal itu dianggap kita anti agama. Padahal sebenarnya bukan kita tidak anti, justru karena kita sayang ya sama agama kita, jangan sampai orang wah kenapa Aceh ada begini. Jadi kayak suatu yang paradok itu banyak sekali terjadi di Aceh gitu. Dan kita selalu menyalahkan kalau orang kritik kasih anti agama, kasih sekuler. Itu kan padahal bisa jadi lebih agamis kita gitu ya, karena kita tidak mengerti secara teori, tidak paham secara dalil, tapi melakukan praktik. Misalnya orang-orang yang menyelamatkan pohon itu kan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama ya, tapi di sisi lain atas nama regulasi, atas nama kesejahteraan justru menebang pohon tanpa memperhatikan. Bahkan misalnya dari ekosistem Aceh itu sangat luar biasa, di mana ada di planet bumi ini yang kita punya kawasan seperti ekosistem Loser, yang di situ rumah bagi habitat satwa kunci, rumah bagi banyak sekali biodiversitasnya di situ. Yang kalau itu aja menjadi salah satu konsentrasi kita, itu akan menghasilkan dampak untuk ekonomi yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi mungkin nanti Bang Muklis kalau ada bikin seri-seri buku berikutnya, topik-topik ekonomi saya rasa bisa jadi ini ya, salah satu isu yang seksi juga, karena menyangkut kesejahteraan, saya yakin semua orang pasti akan senang dan semua orang punya ide. Baik.
Terima kasih Ihan, luar biasa sisi lain dari termasuk soal ke depan ya, apa yang mesti kita lakukan juga. Ibu Bapak, kita waktunya barangkali memang sudah di ujung ya. Barangkali closing, kita mulai dari Daniel. Closing 1 menit, 2 menit. Silakan Daniel. Baik, terima kasih. Ini pertama terima kasih kepada Bandar Publishing yang sudah mempublikasi tulisan kami, dan ini memang luar biasa. Para penulisnya juga nggak main-main nih, para penulisnya bisa dijadikan rujukan oleh para sarjana yang ingin meneliti tentang Aceh. Kemudian juga saya pikir ini bisa menjadi keberlanjutan ya, untuk mungkin beginilah cara Bandar Publishing memperingati Hari Damai, memperingati hari tsunami ya pada saat itu, memperingati tahun baru. Mudah-mudahan Bandar Publishing tetap terus jaya dan terus fokus dalam memberikan nuansa literasi bagi masyarakat. Oke, terima kasih Daniel. Berikutnya Mas Sehat, Baik, untuk buku juga. Ya, saya ingin membaca paragraf paling akhir dari tulisan saya sebagai closing statement ya. Di usia 20 tahun perdamaian Aceh, saatnya kita bertanya, apa arti damai bagi kita hari ini? Jika jawabannya adalah tenang di hati, maka jalan ke sana belum selesai. Tapi kita bisa mulai hari ini dari diri sendiri, dari kesediaan untuk hidup lebih jujur dan saling menghargai, dari keberanian untuk tidak hanya membangun kota, tapi juga membangun jiwa. Luar biasa Pak Sehat, luar biasa. Ini di akhir ya, di awalnya nggak dibaca ya. Ini khusus supaya nanti dibaca. Closing tulisan dan closing statement ya. Baik, Ihan silakan. Kalau saya menyarankan seluruh pengambil kebijakan, terutama politisi dan eksekutif dan legislatif, harus membaca buku ini. Karena ini akan mempermudah mereka untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik ke depan. Jadi tidak hanya berhenti pada diri sendiri, juga berikan buku ini kepada kolega-kolega, dan pastikan seperti kata Bang Sehat bilang, harus dibaca. Dan dibeli. Oke, baik. Makasih Ihan, makasih Bang Sehat, makasih Pak Dr. Daniel. Luar biasa kesediaan kita berbagi di forum ini, di ruang dialog ini. Dan sekali lagi pemirsa Sago TV, terima kasih kepada semuanya, terutama kepada penulis yang tidak bisa hadir. Barangkali kita undang secara khusus nanti pada hari Jumat jam 18 barangkali atau jam 20 ya, habis Insya kita berdialog di sana dan kita minum kopi, lalu merayakan buku yang kita garap bersama-sama atas inisiatif bersama-sama. Dan ini apresiasi kami juga kepada Bang Sulaiman ya, luar biasa dedikasi beliau untuk kita, untuk mengumpulkan, mengingatkan ya, dan nggak bosan-bosan juga beliau untuk saling berbagi juga untuk kita. Jadi ini adalah bentuk kita semua para penulis di Aceh merefleksikan 20 tahun damai Aceh dengan buku yang digarap bersama-sama tanpa ada support siapapun. Ini bentuk kita untuk terlibat secara langsung dalam bagaimana supaya Aceh ke depan lebih damai, Aceh ke depan lebih sejahtera dan memiliki makna dan berdampak bagi semuanya. Demikian rekan Sago TV, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.